Berikutnya adalah bab elektrolisis ya. Elektrolisis adalah, ini pengertiannya adalah reaksi pengubahan ya, ingetin, reaksi pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi energi kimia ya, menjadi energi kimia. Ini adalah pengertiannya kebalikan dari sel volta. Nah, untuk elektrolisis itu biasanya kita menggunakan satu wadah dan biasanya digunakan pipa U ya untuk proses elektrolisis ini. Ini pipa U-nya, saya ambil pipa U. Kemudian pipa U ini dipasangkan ke dalamnya itu sebuah elektroda ya. Ke dalam dua tabung pipa U ini dimasukkan elektroda ya. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan catu daya ya. Oke. Nah, terus masukkan elektroda yang akan kita gunakan. Ya, misalkan kita pakai elektroda apa saja, bisa karbon, bisa juga elektroda lainnya ya. Nah, ini elektrodanya. Saya kasih keterangan untuk yang warna hijau ini itu merupakan lempengan elektrodanya ya. Jadi elektrodanya ada dua elektroda ya, oke. Ada katoda, ada anoda ya. Ini misalkan yang positif, yang ini yang negatif ya, oke. Nah, untuk mempermudah mempelajari bab ini, saya akan buat poin-poin penting pada bab ini. Jadi saya buatkan catatan saja ya, catatan. Ini yang pertama. Yang pertama, ada dua jenis elektroda sama ya. Ada dua jenis elektroda. Yang pertama, elektroda apa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama itu ada katoda ya, diingetin. Ada katoda, kemudian yang kedua ada anoda ya. Ingetin katoda itu muatannya positif atau negatif. Nah, ingetin katoda itu muatannya adalah negatif, anoda itu muatannya positif ya. Jadi kebalikan dari sel volta. Untuk mengingatnya boleh kalian ingat menggunakan kata-kata kenape ya. Kenape. Kenape itu maksudnya apa? Katodanya itu negatif, anodanya itu positif pas elektrolisis ya. Jadi E-nya itu elektrolisis. Ingetin ya. Itu untuk muatan dari elektroda. Kemudian yang kedua itu jenis reaksinya. Yang kedua adalah jenis reaksi pada elektroda ya. Jenis reaksi pada elektroda. Jenis reaksinya mah selalu sama. Dimanapun kalian menemukan katoda, jenis reaksinya selalu apa? Selalu reduksi. Ya, reduksi berarti biloxnya turun. Kemudian yang kedua ada anoda ya. Kalau anoda berarti selalu apa? Selalu oksidasi. Kalau oksidasi berarti biloxnya adalah naik ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kalian harus tahu apa bedanya larutan ya. Kemudian larutan lambangnya apa? Aqueous. Terus ada leburan, ada lelehan ya, sama cairan. Cair. Nah, ini larutan lambangnya aqueous. Kalau leburan itu lambangnya L, lelehan lambangnya L, cair pun lambangnya L. Berarti leburan sama lelehan dan cair itu adalah sama. Ya. Oke, nah apa bedanya antara larutan sama lelehan atau leburan? Ingetin, jadi yang namanya larutan itu ada apanya? Larutan itu ada airnya ya. Jadi ada H2O-nya. Jadi kalau leburan, leburan ada H2O-nya enggak? Jadi kalau leburan besi berarti tidak ada air, tidak ada airnya ya, tapi besi yang berwujud cair. Ini tidak ada
H2O-nya. Paham ya? Jadi kalian harus perhatikan apakah ini wujudnya larutan, leburan, atau lelehan ya. Jadi ini penting banget. Kemudian berikutnya yang keempat itu wajib hafal apa? Deret volta ya. Deret volta. Ingetin, minimal hafal sampai posisi H2O saja kalau pas elektrolisis ya. Berarti gimana deret voltanya? Li, ka, ba, ser, cana gitu ya. Magal, apalagi mangan, H2O, zana gitu ya. Cerve, ceco, nisen, PBH, SBBI, cuhagag, petau sampai AU misalkan ya. Diingetin, lika baser cana magal mangan zana cerve ceco nisen PBH SBBI cuhagag petau gitu ya. Nah, untuk elektrolisis kalian wajib tahu posisi air ada di mana. Karena kalau tidak tahu posisi air, kalian akan mengalami kesulitan untuk menentukan reaksi di katodanya ya, karena ada sebagian yang diganti sama air. Paham? Oke ya. Diingetin, logam yang berada di sebelah kiri air itu dari Li sampai Mn, logam yang berada di sebelah kanan air itu ada dari Zn sampai Au ya. Kita lanjut yang kelima. Nah, tolong diperhatikan untuk poin yang kelima ini. Kita masuk ke reaksi pada apa? Reaksi pada katoda ya. Katoda itu muatannya adalah negatif. Siapa yang suka sama negatif pasti yang bermuatan positif ya. Nah, ini nomor 1 catatannya. Diingetin, jika berwujud larutan ya, jika berwujud larutan, logam yang berada di sebelah kiri air tidak dapat bereaksi, tetapi diganti sama H2O. Jika berwujud larutan, logam yang berada di mana? Berada di sebelah kiri air ya. Sebelah kiri air tidak dapat bereaksi, tetapi diganti dengan H2O ya. Diganti dengan siapa? Dengan H2O. Jadi kalau logamnya dari Li sampai Mn tidak bisa kalau wujudnya larutan ya. Terus perhatikan, ini ada kata-kata larutan. Nah, kalau ada di sebelah kiri air itu tidak bisa bereaksi, harus diganti sama air. Reaksi air pada katoda adalah 2H2O ditambah 2 elektron. Ini menjadi apa? Menjadi 2OH- ditambah H2. Ini produknya ada gas hidrogen, ada ion hidroksida. Ion hidroksida ini menandakan ini bersifat basa ya. Diingetin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih berwujud larutan, tapi ini posisinya sebelah kanan. Berarti pernyataannya gimana? Jika berwujud larutan ya, berwujud apa? Berwujud larutan, logam yang berada di sebelah kanan air, logam yang berada di sebelah mana? Di sebelah kanan air ya. Kanan air tetap dapat bereaksi ya, tetap dapat bereaksi. Dalam kurung tidak diganti dengan H2O, tidak diganti oleh H2O. Jadi logam itu sendiri yang bereaksi ya. Jadi kalau wujudnya larutan wajib lihat deret volta. Kalau di sebelah kiri nggak bisa ganti dengan air. Kalau sebelah kanan tetap bisa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika berwujud leburan, jika berwujud apa? Berwujud leburan ya, leburan atau lelehan atau cair ya, semua logam dapat bereaksi. Semua logam dapat apa? Dapat bereaksi
ya, dapat bereaksi. Berarti tidak diganti sama H2O. Jadi kalau wujudnya leburan lelehan cair mah gak usah lihat deret volta karena semua logam dapat bereaksi. Paham? Oke ya, diingetin. Kemudian yang keempat, ion H+ ya, ion H+ dari mana? Dari asam. Ini dari asam dapat bereaksi menghasilkan apa? Menghasilkan H2. Jadi kalau ada H+, ini tambah 2 elektron kan jadi H2. H-nya ada 2, ini kali 2, muatannya plus 2, berarti ini min 2, jadi 0, di kanan pun jadi 0. Paham ya? Oke, kemudian berikutnya yang kelima, ingetin elektroda stabil. Elektroda stabil itu ada 3, yaitu unsurnya adalah PT, C, dan AU saja. Jadi di luar logam ini berarti itu tidak stabil ya. Kemudian yang keenam, apapun elektroda yang digunakan, apapun ya, apapun elektroda yang digunakan, elektroda yang digunakan selalu diabaikan ya, selalu diabaikan saja kalau pas di katoda. Tapi kalau pas di anoda harus diperhatikan. Oke. Nah, itu catatan untuk reaksi pada katoda ya. Kita kasih contoh. Misalkan kayak gini ya. Contohnya dulu ya. Jadi nanti biar kalian tahu penerapannya. Tuliskan reaksi pada katoda ya. Tuliskan reaksi pada katoda. Pada katoda untuk A, misalkan ini ada larutan NaCl. Elektroda yang digunakan adalah PT. Yang kedua itu ada leburan. Leburan apa? Leburan KNO3. Elektroda yang digunakan adalah AU. Yang C ini adalah larutan juga ya. Larutan misalkan AgNO3 ya. Elektroda yang digunakan adalah Fe misalkan ya. Nah, coba perhatikan. Ini ada berapa contoh? Ini ada 3 contoh ya. Jadi nanti kalian caranya kayak gini kalau mau menuliskan reaksi pada katoda ya. Jadi jawab gitu ya. Jawab yang pertama dulu. Yang pertama. Nah, larutan NaCl, jadi senyawanya selalu kalian tulis dulu. Ini NaCl, wujudnya adalah aqueous atau larutan dengan elektrodanya adalah PT. Kalau saya tuliskan cuma satu saja kayak gini, berarti katodanya PT, anodanya pun juga PT ya. Nah, langkah pertama setelah menulis soal kayak gini, senyawa ini kalian ionkan. Jadi NaCl kalau diionkan jadi apa? Na+ ditambah Cl-. Paham ya sampai sini? Kemudian setelah itu tulis katoda. Katoda muatannya negatif. Siapa yang diserang? Pasti yang bermuatan positif, berarti Na+ ya. Setelah menulis Na+ ini, lihat ke wujudnya. Apakah wujudnya larutan, leburan, atau lelehan? Kalau wujudnya larutan harus lihat ke deret volta. Kalau wujudnya lelehan tidak perlu. Ini kebetulan wujudnya larutan, berarti kita lihat deret volta. Apakah Na berada di sebelah kiri air dalam deret volta? Lika baserca na. Ya, Na di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti tidak bisa bereaksi. Langsung ganti dengan siapa? 2H2O. Hafalkan reaksi air pada katoda itu 2H2O tambah 2 elektron menjadi apa? 2OH- ditambah dengan H2. Nah, ini produknya ada gas hidrogen dan ion hidroksida kalau air di elektrolisis pada reaksi katodanya. Paham ya? Ini untuk nomor 1. Untuk reaksi anodanya kita lewat dulu saja karena kita belum menjelaskan. Yang kedua,
Yang kedua itu ada leburan KNO3 ya. Jadi elektroda ininya kita abaikan saja kalau pas katoda. Ini ada KNO3. Leburan KNO3 kita coba buat reaksinya. Ini ada leburan ya, leburan KNO3. Kalau KNO3 berarti elektroda yang digunakan adalah AU ya. Oke. Nah, katoda muatannya negatif. Siapa yang diserang? Berarti ini kita harus mengionkan terlebih dahulu ya. Jadi KNO3-nya kita ionisasi terlebih dahulu ya. Jadi KNO3 diionkan jadi apa? K plus ditambah dengan NO3- ya. Tulis di bagian bawahnya katoda muatannya apa? Negatif. Siapa yang diserang sama negatif? Pasti yang bermuatan positif. Tulis K plus ya. Kemudian kalau sudah menulis K plus ini, lihat wujudnya. Ini leburan. Kalau leburan tidak perlu lihat direct volta. Langsung saja bisa bereaksi. Berarti ditambah berapa elektron? Karena di sini ada plus 1 berarti 1 elektron saja. Kalau di sininya plus 2 berarti 2 elektron dan langsung menjadi logamnya saja. Ya, ini berarti reaksi pada katoda. AU-nya juga kita abaikan, ya. Kemudian yang ketiga, itu contohnya adalah larutan AgNO3Fe ya. Jadi AgNO3Fe, AgNO3 ini larutan, ini elektrodanya adalah Fe. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengionkan senyawa tersebut. Jadi yang diionkan adalah apa? AgNO3. Yuk, AgNO3 kita ionkan jadi apa? Jadi Ag plus ditambah apa? Ditambah NO3-. Oke, paham? Bisa ya. Kemudian setelah diionkan langsung kalian tulis katoda muatannya negatif. Siapa yang diserang? Itu yang bermuatan positif, berarti Ag plus. Nah, kemudian setelah menulis ini, lihat wujudnya. Oh, ini larutan. Kalau larutan wajib lihat direct volta. Apakah Ag ada di sebelah kiri atau sebelah kanan air? Kalau posisinya di sebelah kiri tidak bisa bereaksi, tapi kalau sebelah kanan bisa bereaksi. Lika baserca na magal mangan H2O belum menyebutkan Ag gitu ya. PBH SBB icu hagag petau tak Ag berarti paling kanan. Berarti ini tetap bisa bereaksi, tambah berapa elektron? 1 elektron menjadi Ag saja. Ini kalau ada reaksi kayak gini, kalau bermuatan berarti larutan wujudnya ya, terus menjadi padat, berarti ini artinya jumlah masanya bertambah kalau dari larutan menjadi padat. Tapi kalau dibalik, dari padatan menjadi larutan berarti masanya jadi berkurang. Paham? Oke ya, itu reaksi pada katoda. Nah, saya ingin ngasih tugas. Nah, kalian kerjakan tugasnya ya. Jadi nanti selain merangkum elektrolisis ini, kalian kerjakan ini tugasnya ya. Jadi tugasnya kerjakan ini. Perintahnya adalah tuliskan reaksi pada katoda ya. Pada katoda untuk reaksi mana saja. Yang pertama ini ada larutan apa? Ada larutan Kf ya, elektrodanya adalah PT. Kemudian yang kedua ada larutan NiSO4. NiSO4 elektrodanya adalah Au. Kemudian yang ketiga itu ada leburan ya. Leburan NaCl. Elektroda yang digunakan adalah C. Yang keempat itu ada larutan. Misalkan ada larutan MgOH 2 kali. Ini elektroda yang digunakan sama kita itu misalkan di sini Zn. Kemudian yang kelima ada larutan, misalkan ya, ada larutan CuSO4. Elektroda yang digunakan adalah Ag ya. Nah, kemudian yang keenam ini ada KNO2. Elektroda ini aqueous ya. Elektroda yang digunakan itu adalah
Fe. Kemudian yang ketujuh ada Al2O3, ini leburan. Elektroda yang digunakan adalah Mn. Kemudian yang kedelapan ini ada leburan ya, leburan NiCl2 ya, NiCl2. Elektrodanya apa saja? Katodanya Fe, anodanya itu adalah Cu ya, diingetin itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, adalah larutan asam klorida atau HCl ya. Elektroda yang digunakan adalah karbon. Dan yang ke-10 yang terakhir itu ada larutan CaOH2 kali ya. Jadi nanti ini tugas-tugasnya silahkan kalian kerjakan, ikuti cara yang tadi saya ajarkan, polanya seperti itu ya. Jadi reaksinya hanya pada katoda dulu saja, untuk reaksi di anodanya belum. Berarti next time kita lanjutkan ke reaksi pada anoda dan Faraday-nya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak paham, silahkan nanti kalian bertanya pas Vicon. Pas Vicon, silahkan kalian bertanya untuk yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.